Selamat sore. Perkenalkan, saya Waringin dan Kesemanjutan yang bertindak sebagai narasumber kita pada sesi hari ini, yaitu financial well-being. Terima kasih. Ambil sebagai kasusnya untuk kita pribadi, bagaimana cara manage keuangan pada keluarga kita, baik untuk diri sendiri maupun keluarga kita bagi yang sudah berkeluarga. Hal ini penting karena kita sendiri sebagai pekerja tentu kita mempunyai suatu penghasilan. Nah, tujuannya itu bagaimana uang yang kita hasilkan itu dapat bermanfaat dengan baik. Artinya bermanfaat dengan baik ini, kita sebagai insan pribadi ataupun keluarga, kita harus mengelola keuangan kita dengan baik. Tentu awalnya kita harus menginventarisasi kebutuhan kita itu sebenarnya apa sih. Tentu kebutuhan kita itu baik sebagai insan pribadi ataupun sebagai keluarga, kita ada yang namanya kebutuhan primer, sekunder, tersier. Itu sebagai urutan prioritasnya. Tentu dalam hal penghasilan ini kita berbeda-beda masing-masing. Tentu kita nanti diharapkan bagaimana mengelola uang yang ada ini supaya dapat bermanfaat yang baik. Tentu kebutuhan primer harus kita penuhi dulu, baru nanti kemudian kebutuhan sekundernya, baru kebutuhan tersier. Nah, dalam hal kebutuhan primer ini sesuatu yang harus memang kita harus sediakan budget tertentu untuk itu, baru nanti disusul kebutuhan sekunder. Nah, kita sebagai pekerja dalam suatu keluarga sebenarnya mengatur keuangan itu adalah istri kita masing-masing. Bagi insan pribadi juga berarti mengelola dana sendiri. Bagaimana nanti supaya uang yang kita hasilkan dari upah ataupun dari hasil kerja keras kita ini supaya nanti ke depan bisa bermanfaat untuk diri kita, untuk masa tua kita, bahkan untuk masa depan anak-anak kita. Jadi dengan pengelolaan keuangan ini, misalnya kalau kebutuhan sekunder itu sudah kita, kebutuhan primer itu sudah kita anggarkan, itu memang harus kita sisakan untuk kebutuhan sekunder. Mungkin nanti kebutuhan tersier itu, mungkin itu nanti disesuaikan dengan kondisi setelah kebutuhan primer dan sekunder kita terpenuhi. Contoh kebutuhan primer ini, itulah mungkin dalam hal sandang pangan bagi keluarga kita terpenuhi dulu gizinya semua. Bagaimana supaya keluarga kita sebagai orang tua, anak-anak tidak kekurangan gizi. Itu dulu. Baru kemudian setelah kebutuhan pangan sandang keluarga terpenuhi, baru kita nanti menganggarkan terhadap kebutuhan sekunder yang menunjang kebutuhan primer tersebut. Misalnya dalam hal uang sekolah anak-anak, untuk transportasi anak-anak, transportasi kita sendiri, dan juga untuk yang paling penting yang membantu kebutuhan primer itu, tentu kita juga mempunyai kebutuhan untuk energi, misalnya untuk kebutuhan listrik, bahan bakar, dan lain sebagainya. Ini harus item per item ini harus kita biasakan klasifikasikan item per item. Jadi nanti setelah kebutuhan kita ini nanti kita buatkan nilai rupiahnya, dapatlah nanti secara total. Mungkin dari situlah kita nanti menentukan berapa sih sebenarnya kebutuhan kita. Terima kasih kepada pemateri kami, Bapak Asket, untuk menjelaskan financial well-being, dan kami akan menjelaskannya kepada seluruh karyawan yang ada di Kebun Said Sublan. Terima kasih.